Selamat pagi. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kehadirannya, pertolongannya, kasihnya yang meluap-luap, yang membuat kita berkobar-kobar untuk senantiasa ada di dalam jalan-jalannya. Saudara, saya lihat tadi pagi ini ke 944. Saya punya data masih ada 83 GB yang berakhir pada tanggal 5 bulan 6. Jadi masih sangat punya waktu banyak untuk menikmati data yang begitu besar, lebih dari 80 itu. Pada bulan lalu, saudara-saudara, masih tersisa 20 pada hari ke-30. Untuk kali ini tidak. Dia akan habis pada sebelum tanggal 5 Juni. Karena itu setiap hari saya berusaha menyampaikan pesan, menyampaikan rema yang saya dapat hari ini. Bila perlu setiap hari bisa sampai 5 atau 6 episode. Saudara-saudara, di pintu depan rumah saya, di hari Minggu ini saya mau menyampaikan pesan yang memang layak menjadi rema dari Tuhan untuk kita semua. Barusan saya berbincang-bincang dengan Bapak Berti. Beliau adalah ayah dari Beni Lakawa, jadi Berti Lakawa, 67 tahun. Dia seumur dengan Bapak Gembala Johannes di GPDI Sekinah Tondo, Palu. Saudara-saudara, orang tua ini, saya katakan bahwa beliau kelas 7, usianya 67. Saya 63, jadi saya bilang saya kelas 3, Bapak kelas 7. Kami bercakap-cakap dengan sangat bahagia. Beliau sudah 67, sudah menyelesaikan segala tugasnya, tentu pada usia 55. Dan dia tinggal bersama anaknya, dengan istrinya di rumah anaknya, Beni Lakawa. Dan Beni Lakawa juga sahabat saya yang sangat intens dalam persahabatan kami, karena sebagai bagian dari Partai Indonesia Damai Sulawesi Tengah, saya sangat banyak berkomunikasi, bersilaturahmi dengan semua pihak, termasuk yang tidak ada dugaan bahwa mereka tidak tertarik dengan Partai Indonesia Damai. Sampai menduga bahwa dia tidak tertarik pun, saya tetap mengadakan open communication. Saudara-saudara, sambil menikmati hari-hari ini, saya berpikir tentang spirit Indonesia haruslah makin didengung-dengungkan, makin dikatakan. Ketika kita tidak mempunyai semangat untuk menjadi bangsa yang besar, bahkan menciptakan kata-kata yang menjolimi atau meniadakan
kehadiran kita sebagai bangsa, maka di dalam kebebasan, kebebasan hak asasi manusia maksud saya, boleh saja demikian. Boleh saja orang menghujani kata-kata yang jahat terhadap segala sesuatu. Bahkan negara dikatakan tidak berguna. Boleh. Nah, dalam hal itu strategi menghadapi entiti sedemikian tentulah ada strateginya. Alangkah baiknya kalau kata-kata yang sedemikian langsung dimaknai sebagai yang positif. Jadi tidak ada suatu hati yang susah, hati yang menjadi akar pahit dalam diri, tidak ada. Karena hujatan yang sedemikian menjadi berubah menjadi berkat. Saya ingat di dalam kitab suci ada orang yang selalu mengatakan hal-hal yang melaknati, tapi karena strategi yang terjadi, laknat itu berubah menjadi berkat. Saudara-saudara, semangat Indonesia, spirit Indonesia, menurut saya juga demikian. Jadi faktor yang utama, yang dominan yang mau saya sampaikan adalah berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia adalah abadi. Tetapi yang di luar itu kan tentu tidak ingin memberkati. Ingin mereka mempertentangkan, menciptakan konflik. Bahkan ketika ada satu ide yang agak menuju kepada hal-hal yang adikodrati, melampaui akal manusia, ada sekelompok entiti yang langsung memikirkan hal-hal yang buruk tentang ide yang baik itu. Jadi bagaimana kita menanggapi entiti yang sedemikian? Dengan rendah hati saya katakan, ya, kita berusaha mengatakan, ampunilah dia, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi tidak perlu diresponi, tidak perlu dibalas kata-kata yang menusuk ulu hati itu. Diabaikan saja. Atau diresponi dengan tanpa artikulasi, tanpa suatu respon yang kebalikan dari itu. Jadi cukup netral saja. Netral. Saya ingat ada kata-kata neutral. Ada maskulin, ada feminin, ada neutral. Netral itu tidak seperti yang dikatakan oleh masyarakat tertentu dengan kata-kata banci. Tidak. Neutral adalah netral. Maskulin laki-laki, feminin perempuan. Neutral, netral. Jadi diperlukan suatu win-win solution. Dalam istilah manajemen, diperlukan suatu sikap, suatu karakter yang tidak cepat-cepat menilai sesuatu yang menurut yang bersangkutan bagus dengan mencari kontra nilai itu. Tidak. Yang benar menurut saya adalah, dan inilah spirit Indonesia, dapatkah kita menempatkan diri kita pada posisi minta maaf saya tutup pintu.
dapatkah kita menempatkan diri, mencari posisi di dalam dialog, dalam tempat seperti fungsi daripada moderator dalam suatu pertemuan yang lebih dari 6 orang misalnya. Bukankah moderator itu akan berfungsi netral, sehingga ide-ide dari 6 orang itu bisa tersampaikan. Bahkan moderator berupaya untuk memfasilitasi dengan kata, dengan sikap yang membuat pikiran-pikiran terbaik dari setiap yang bicara itu menjadi lancar, saudara-saudara. Spirit Indonesia haruslah seperti itu. Spirit Indonesia diperlukan oleh setiap pribadi di negara ini. 270 juta lebih manusia di Indonesia, mungkin 250 juta yang telah punya nomor induk kependudukan. Seluruhnya diharapkan memiliki spirit Indonesia. Karena itu, saudara-saudara, spirit Indonesia yang bagaimana pulakah yang harus kita tambah-tambahi dalam hidup kita ini? Hari ini, di hari Minggu pagi ini, tanggal 9 ya, 9 Mei. Karena 10 hari lagi saya akan terbang ke Makassar dan seterusnya akan berkeliling di Sulawesi Tengah, karena akan makin memantapkan, makin meyakinkan seluruh entiti bahwa entitas Partai Indonesia Damai adalah satu spirit Indonesia yang bukan hanya meramaikan pesta 5 tahunan, bukan. Dikandung maksud di dalam entiti yang ada di dalam entitas Partai Indonesia Damai, suatu persembahan bagi negara dan bangsa, sebuah pohon kebangsaan, pohon yang besar, makin kuat, makin kokoh, tidak menempel di sana cabang ranting yang berkarakter benalu, tidak. Yang ada di dalam pohon besar Partai Indonesia Damai adalah setiap orang yang ada di sana memberikan sikapnya untuk membidani kelahiran. Dia agak netral. Tadi kita sudah sebut. Dia boleh menjadi narasumber yang menjembatani, yang menyampaikan hal-hal yang terindah dalam hidup ini. Tidak begitu saja dia menghujat atau mencari kontra dari apa yang disampaikan oleh seseorang. Dia ingin menempatkan dirinya pada posisi yang sinkronis. Mekanisme yang ada dalam dirinya memanusiakan manusia itu. Ide yang disampaikan oleh yang bicara itu menjadi kita yang mendengar ada kerinduan untuk menempatkan diri kita. Bahkan ada orang mengatakan ketika berkomunikasi, cari tempat yang bagus, tidak ada suara lain, tutup mata, buka hati, dan komunikasilah. Itu indah betul, saudara. Coba bayangkan, saudara-saudara, kalau seseorang bertelepon, saya misalnya, saya menggendong cucu saya ini, yang berumur hampir 2 tahun. Dan ketika saya menerima telepon dari siapapun, sementara cucu saya yang berumur 2 tahun di gendongan saya, pasti suara cucu saya itu, umur 2 tahun itu, akan mendominasi apapun yang saya katakan. Itu sebabnya
jika memang ingin memiliki spirit Indonesia, janganlah berbicara seperti itu. Jika kita sudah menerima telepon dan kita sangat menghormati dan ingin mendengar dengan hati, suara hati dari orang yang menelepon itu, misalnya katakanlah sekda, sudah saatnya begitu terlihat bahwa orang itu adalah orang yang ingin kita bicara dengan dia, cari tempat yang tepat sehingga bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Spirit Indonesia bagaikan impian, bagaikan asa apa yang akan kita wujudkan di hari depan. Saya, Daniel Togar Maringan Sinaga, di channel ini, nantikan Spirit Indonesia terus kita perbincangkan. Shalom, selamat hari Minggu.